Rohini. Iya, Ibu. Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Apa yang kau lakukan selama ini di dapur, ha? Ada apa, Ibu? Anak malang itu pergi kuliah tanpa sempat memakan apapun. Dia bahkan tidak bawa makanannya. Tapi Ibu, Mukta membawa kotak makan siangnya. Benar. Demi dewa, aku tidak bicara soal Mukta. Aku bicara soal Miti. Surabi juga melihat kotak makan siangnya, benar kan? Iya. Lupakan saja soal Surabi. Berikan buahnya. Apa ada orang yang peduli padanya? Entah ibunya ataupun Surabi. Tidak ada satupun yang peduli padanya. Semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri. Nenek, kenapa kau merasa khawatir sekali? Kau tidak perlu mengkhawatirkan Miti sekarang. Dia sendiri yang tidak mau bawa kotak makan siang. Tapi sebagai orang tua harus ada tugasnya, kan? Surabi, ada apa? Kenapa nenek sampai teriak-teriak? Tapi demi dewa, tidak ada satupun yang peduli pada penderitaan dan juga kesedihan yang dialami Miti. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Akan aku berikan ini sendiri padanya. Biarkan saja, Nyonya. Kau tidak perlu melakukan apapun untuk Miti. Lagi pula, apapun yang kau lakukan tidak akan memberikan hasil yang baik untuk siapapun. Aku kenal benar siapa dirimu. Ya sudah, biar saja. Apa yang kau tahu tentang aku? Nyonya, aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Kebahagiaan apa yang dia dapatkan dengan membuat orang lain jadi marah? Bagaimana caranya aku bisa membuatnya mengerti? Bagaimana cara aku menyelamatkan Miti? Aku benar-benar tidak mengerti. Kalau kebohongan ini tercetak, maka bisa jadi itu kebenaran. Aku juga punya fotomu. Pertanyaannya adalah, di malam selarut itu, dan di hotel yang sama, memangnya apa yang dilakukan Ica bersamamu? Siapa yang akan dia temui? Katakan padaku. Setelah itu kau dan ibu Icamu tidak akan bisa lagi muncul di depan orang lain. Karena aku sudah mengatakan dengan sangat jelas padamu dan juga pada Ica bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi menantu keluarga Bundela lagi. Meskipun begitu, kau tetap saja pergi ke kantor Fir untuk menemuinya? Waktu pertama kali aku melihatmu, kau masih begitu kecil. Sekarang lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu sekarang. Aku adalah ayahmu. Ayah, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar area. Silakan hubungi lagi sesaat lagi. aku ingin mengatakan padamu. Maksudku, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting tentang guru itu. Sonia, datang ke ruanganku. Iya, Tuan. Permisi, Tuan. Iya, Sonia. Tolong telepon gadis yang datang menemuiku kemarin. Dan juga, bilang padanya untuk segera bertemu denganku. Baiklah, Tuan. Kalau memang memungkinkan, suruh dia bicara padaku lewat telepon. Baiklah. Ini hanyalah sebuah contoh. Akan lebih baik
kalau kau tidak melanjutkan kasus ini lagi. Dan jangan pernah ikut campur dengan urusan keluarga kami lagi. Maaf, Tuan. Ya, Tuan, dia tidak mau menerima teleponnya. Bahkan sepertinya dia mematikan teleponnya. Ini bagus kan? Kau suka itu, Miti? Tidak sebenarnya. Aku tidak ingin belanja. Aku tidak bawa uang untuk berbelanja. Apa? Kenapa kau butuh uang untuk belanja? Ambil saja yang kau suka. Kami yang akan urus sisanya. Tapi aku tidak mengerti. Oh, aku tahu. Saat ini kau pasti punya voucher belanja, ya kan? Ambil saja apapun yang kau suka dan simpan dalam tasmu. Itulah yang kami lakukan setiap akhir pekan. Tapi itu hal yang salah. Itu namanya mencuri. Bukan, itu bukan mencuri, tapi pengutil. Orang miskin pasti mencuri. Iya, benar. Dengar, aku tidak akan mendukung kebiasaan kalian itu. Dan kalau kalian tetap melakukannya, maka aku sendiri yang akan menangkap kalian. Ya ampun, kenapa kau jadi serius? Kami tadi kan hanya bercanda. Tenang saja. Baiklah, lanjutkan saja belanja kalian. Aku mau ke kamar kecil dulu. Baiklah. Dia mau menangkap kita. Dia hanya pura-pura seperti itu. Sudahlah. Lihat saja, aku akan beri dia pelajaran. Tunggu dan lihat saja. Berhenti, berhenti. Berhenti, Pak. Tunggu di sini ya. Sekarang aku juga harus memberikan kotak makan siangnya. Dan ini bisa jadi sebuah masalah. Ica pasti juga akan marah. Ya, aku sudah sampai di kampus. Bukankah taksinya sudah pergi? Aku akan mencari dia. Aku akan mencari dia dimanapun, kapanpun, hari ini atau besok. Gadis impian. Demi dewa, kampus ini punya banyak sekali tangga, membuatku lelah saja. Wah, Tuan, kamu belajar Tuan? Belajar juga ya. Ada saja. Wah, Tuan itu marah. Apa yang salah dia? Mungkin dia dosen. Salah masuk ya. Wah, Permisi, aku mau bertemu dengan Miti Barti. Nyonya siapa? Nyonya? Nyonya siapa? Maaf. Maaf, kalian melihat Miti Barti? Maaf, siapa Miti? Demi dewa, anak-anak zaman sekarang sama sekali tidak punya nilai moral. Aku tidak tahu kemana perginya gadis bodoh itu. Kemana dia? Demi dewa. Apa kau buta? Apa? Kau tidak terlihat buta? Cepat ambil. Hah? Hei, kau saja. Hei, aku tidak pernah membungkuk di depan orang lain. Cepat ambil. Ambil. Dasar orang tua payah. Hah? Ini luar biasa.
Dia terlihat sudah tua, tapi dia bilang aku tua. Dasar wanita tua. Gadis impian, gadis impian. Mukta? Lebih baik aku berikan saja makanan ini untuk Mukta. Nenek ada di sini. Mau apa, Nek? Aku bawa kotak makan. Aku memang tidak ingin membawa makan siang. Aku tidak membawanya untukmu. Tapi aku bawa untuk Miti. Kau sudah punya ibu baru yang akan mengurusmu. Hah? Apa yang dilakukan wanita tua itu dengan gadis impianku? Kalian sudah selesai dengan belanjanya? Tidak ada yang suka. Ini cocok untukmu, ambil saja. Bagaimana kalau antingnya ini? Ini akan cocok untukmu. Aku tidak mau yang ini, cari yang lain saja. Kalian lanjutkan saja belanjanya ya. Aku mau pergi dulu. Ya, baiklah. Dah. Yang menyenangkan akan dimulai. Tunggu dan lihat saja. Ada apa ini? Maaf, Nona. Aku harus periksa isi tasmu. Tapi kenapa? Karena alarmnya berbunyi. Berarti kau membawa produk yang belum dibayar di dalam tasmu saat ini. Tidak, aku tidak belanja apa-apa. Maaf, Nona. Tapi saat ini kami harus memeriksamu dulu. Itu tugas kami. Tapi aku tidak belanja sama sekali. Tolong kerjasamanya. Tolong, Nona. Coba diperiksa. Tuan, lihat ini. Ini ditemukan dalam tasnya. Kau punya kwitansi atau bukti pembayarannya? Tapi kenapa bisa ada di dalam tasku? Aku tidak belanja apa-apa. Miti, aku tidak percaya ini. Maksudku, kenapa kau bisa melakukan hal seperti ini? Kau bukan orang yang kekurangan uang, Miti. Kau bisa membelinya. Atau mintalah pada kami. Kami akan membantumu. Tolong, Nona. Kau harus ikut kami ke ruang keamanan. Tidak, Pak Manajer. Percayalah padaku. Aku tidak melakukan ini. Aku tidak tahu kenapa itu bisa berada di dalam tasku, Pak. Percayalah, aku hanya pergi ke kamar kecil dan kemudian aku bilang pada teman-temanku aku mau pulang. Aku benar-benar tidak tahu kenapa bisa ada di dalam tasku. Aku tahu semuanya dan siapa pelakunya. Setiap kali kau salah melangkah, aku harus menghentikan. Kau? Aku sudah rekam semuanya di telepon. Silakan kau lihat. Lihat apa yang kalian berdua lakukan. Kalian? Bagaimana bisa kalian melakukan ini pada teman kalian sendiri? Aku benar-benar minta maaf, Nona. Tidak apa-apa. Keamanan,
Iya, Pak. Bawa mereka berdua ke ruang keamanan. Baik, Pak. Ayo. Ayo. Apaan ini? Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Seharusnya kau mengatakan itu padaku. Terima kasih. Terima kasih. Aku tahu kau ingin mengatakannya, tapi kau tidak mau. Kau akan merasa sangat malu tadi andai aku tidak di sini. Dan aku yang membuatmu sadar siapa teman-temanmu. Maaf ya. Aku tidak akan bicara seperti itu. Kau sudah salah paham padaku. Dan kemanapun aku pergi atau setiap ada masalah, kenapa kau tiba-tiba bisa muncul seperti ini? Oh, aku mengerti. Ini artinya kau pasti mengikuti aku ya? Tidak. Kemanapun kau pergi, aku bisa menemukanmu. Dan aku rasa kau harus kuliah. Ayo, aku antar kau ke sana. Itu tidak perlu. Itu harus dilakukan karena aku tahu kau tidak akan pergi kuliah. Oh, ya ampun. Kau ini benar-benar ya? Kenapa itu jadi urusanmu sekarang? Pokoknya kau harus pergi kuliah sekarang juga. Aku tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kalau mau ponsel ini kau harus ke kampus. Dasar orang aneh, kembalikan teleponku. Hei, pencuri, pencuri, teleponku. Hei, kembalikan teleponku. Bisa beritahu aku di mana Miti? Mungkin dia belum datang. Aku belum melihatnya. Kalau begitu, katakan padanya bahwa aku bawakan makan siang untuknya. Atau barangkali kau perlu minta izin dulu dari Ibu Ica untuk itu. Dia membawakan makan siangnya. Wanita tua itu pasti neneknya. Dengar, Muktah. Sayang, sampai sekarang aku belum bisa. Iya, nenek belum melakukan cukup untukku. Sudah, tolong jangan melakukan yang lainnya. Karena aku sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagiku Ibu Ica dan Nenek Damini, merekalah yang benar. Gadis impianku. Gadis impian. Gadis impian. Demi dewa. Ayo berangkat. Mau kemana, Nyonya? Kau menjemputku dari rumah ya, antar kembali ke sana. Ayo. Iya. Hei, kau tidak pernah nonton film? Ayo cepat, ikuti mobil itu. Pria, apa kau sudah melihat Miti hari ini? Iya, aku lihat dia pergi dengan Parul. Baiklah, Muktah. Muktah, kami sudah dengar tentang kejadian yang kau alami. Kau menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan melapor polisi. Muktah, jangan sampai kau memaafkan Yufi. Dia benar-benar harus dihukum karena kesalahannya itu. kakek sebelumnya berkata seperti itu. Apa kakek mengharapkan itu juga? Apa aku harus melaporkan ini pada kakek? Sudah. Aku mau beli sayuran dulu. Baru nanti akan pulang. Apa ini? Gadis impianku adalah putri dari penjual sayuran. Aku rasa tidak. Ini tidak mungkin.
Permisi, tolong berikan 2 kilo kentang dan bawang. Dan bunga kol ini juga, tolong dibungkus ya. Kue dan labu manis juga. Masukkan saja semuanya ke dalam 1 tas. Hah? Kemana perginya wanita tua itu? Siapa yang kau sebut wanita tua? Hah? Siapa yang kau panggil wanita tua? Aku sudah memperhatikanmu, ternyata diam-diam mengikutiku. Hah? Apa kau tidak merasa malu? Harusnya melihat umurku, kalau tidak umurmu sendiri. Tapi Nyonya, aku... Nyonya apa maksudmu? Akan kau beri pelajaran kau. Siapa kau panggil Nyonya? Hah? Siapa? Aduh, siapa? hentikan. Siapa maksudmu? Dasar wanita tua. Hei! Rasakan ini. Diam kau. Kau mau coba-coba jadi Romeo? Hah? Mau jadi Romeo? Hei, rasakan. Sekarang kau panggil aku nenek. Nenek apa maksudmu? Mau memanggilku Nyonya? Hari ini akan kuberi kau pelajaran supaya tidak mengganggu wanita. Dan kau tidak akan berusaha mengganggu wanita lain juga. Biar kau rasakan ini. Berani-beraninya bermain denganku. Demi dewa. Tunggu dulu, kembalikan handphoneku. Kau sudah mengambil handphoneku. Apa kau tidak dengar aku minta kau kembalikan handphoneku? Di kantongku. Ambil saja. Dengar ya, aku ini gadis baik-baik. Sekarang keluarkan dulu handphonenya dari kantongmu dan kembalikan padaku. Cepat. Kau mau pergi kuliah? Tidak. Tunggu. Kau mau kemana? Kembalikan dulu handphoneku sebelum kau pergi. Ayo cepat. Kembalikan dulu handphoneku. Dasar kau pencuri. Kembalikan. Kembalikan handphoneku. Apa kau sudah gila? Kau ini apa-apaan sih? Kau mau menabrakku dengan motormu itu. Bagaimana kalau aku mati nanti? Kembalikan saja handphoneku. Cepat. Naiklah ke motor sekarang. Dan kau akan dapatkan handphonemu setelah sampai di kampus. Apa kau sudah gila? Sekarang kembalikan handphoneku. Aku sudah sampai di kampus. Kau tidak bisa memaksaku lagi. Masuklah ke kelasmu. Kau akan dapatkan handphonemu nanti. Dengar, kau pernah menyelamatkan aku dari api, dari tuduhan, mengantarkanku pulang, mengantarkanku ke kampus juga. Semuanya sudah kau lakukan. Jadi terima kasih banyak ya. Tapi tolong kembalikan handphoneku dan tinggalkan tempat ini sekarang. Akan kuberikan handphone ini, tapi kau masuk kelas. Iya. Mana mungkin aku tidak masuk kelas setelah sampai di kampus. Kau pikir aku akan masuk ke dalam kelas kuliah yang sangat membosankan itu? Tidak akan. Pertanda sial. Itu kesialanmu, bukan aku. Aku bisa mengambil handphonemu lagi. Aku bisa melakukannya berulang kali dan tak kenapa aku merasa kau akan masuk ke kelasmu itu. Tapi... lepaskan tanganku.
Ayo tersenyumlah. Kalau tidak semua orang bisa salah mengerti nanti. Hai Miti, pagi, Pak. dari mana saja kau? Kalau kau tidak masuk-masuk, kau tidak bisa ikut ujian. Maafkan aku, Pak. Kau mau di sini saja atau masuk? Ayo masuk. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ayo semuanya duduk. Dia akan mendapatkan hukuman yang terberat. Ibu tahu kenapa? Karena gadis itu ataupun aku sendiri tidak akan pernah bisa memaafkan, termasuk ibu guru itu. Yofraj! Terlalu banyak berpikir bisa jadi sangat buruk. Ada apa sebenarnya denganmu? Hah? Kenapa tangan kakek? Seperti halnya mobil mewah dan lupa kalau ada bulldozer di belakangnya. Apa? Aku tidak mengerti. Lupakan saja. Hati kita akan memiliki emosi yang sama. Saat ini kau sedang marah. Begitu juga dengan diriku. Ayo, kita pergi nanti malam untuk bersenang-senang. Bagaimana? Akan kukerjakan. Kenapa tidak? Miti? Miti, nenek menelponmu terus dari tadi. Kenapa tidak kau jawab? Oh, tidak. Handphoneku masih ada di orang itu. Bagaimana ini? Apa? Apa yang... Sebenarnya, Nenek, handphoneku berada di temanku. Teman yang mana? Salah satu temanku, Kak. Orang itu harusnya mengembalikan handphoneku setelah kuliah selesai. Dia pergi dengan handphoneku. Bagaimana aku bisa menemukannya sekarang? Aku bahkan tidak tahu nama atau nomor kontaknya. Aduh, handphoneku. Iya, biar aku telepon saja nomorku sekarang. Nenek, aku akan kembali. Ya ampun. Oh, halo. Kenapa kau pergi dengan handphoneku, ha? Aku mau handphoneku dikembalikan sekarang juga. Berarti kau sudah pulang lebih cepat hari ini. Aku hanya ingin tahu saja jam berapa kau akan sampai di rumah. Karena itulah aku simpan handphonemu sampai sekarang. Hei, dengar ya Tuan, siapapun dirimu. Wisnu. Namaku adalah Wisnu. Terserah saja, aku tidak peduli. Aku hanya mau handphoneku. Jangan lupa kembalikan besok pagi ya. Bagaimana keadaannya di sana? Baik-baik saja kan? Pertama nada suaramu berbeda. Dan sekarang tiba-tiba berubah. Ini persembahannya. Terima kasih. Hidup Dewa Siwa.
Artinya ada seseorang di dekatmu. Ini ambillah. Wah, kau memang pintar sekali. Dan kau juga tahu sedikit tentang diriku. Hah? Apa masalahmu? Dengar, kita tidak akan berteman ataupun akan menjadi teman. Aku hanya butuh handphoneku saja, sudah cukup. Iya, itu handphonemu dan akan kau dapatkan kembali. Puja Dewa Siwa. Puja Dewa Siwa. Datanglah ke kuil Siwa besok pagi di Goregaon. Oh, enak saja. Permisi. Kau yang akan datang ke rumahku untuk mengembalikan handphoneku. Kau dengar itu? Bawa sekarang juga. Besok. Setelah doa, ambillah sendiri. Maafkan aku. Aku banyak pekerjaan. Akan kutemui kau besok. Halo? Dia pikir siapa dirinya? Aku yang harus ke kuil dan mengambilnya sendiri. Aku akan menyebalkan. Selamat malam. Permisi. Permisi. Hujannya lebat sekali. Apa ada yang bisa kubantu? Mawar. Untukmu. Malam itu berbeda. Malam itu berbeda. Akan lebih baik bagimu kalau kau tidak coba-coba main-main denganku. Aku tidak main-main. Tidak. Tidak akan pernah. Aku ingin kalau kau punya waktu denganku, maka malamku akan jadi lebih menarik lagi. Seperti ini. Seperti ini. Ayo. Aku sudah bilang padamu supaya kau tidak main-main denganku. Apa yang terjadi? Kau mau marah lagi? Dan wajahmu akan memerah. Bahkan lebih merah lagi. Kalau begitu, ayo kita minum bersama. Hah? Nona, ada apa? Ada masalah apa, Nona? Tidak. Dia tamu di sini. Aku rasa dia lupa jalan keluar. Tangguh saat marah. Tapi dia menyentuhku. Sejak Rohini tinggal denganku, tidak ada yang ada di tempatnya lagi. Dia benar-benar merepotkanku. Hah? Apa ibu bilang? Aku tidak pernah menyentuh barang-barang ibu sama sekali, Bu. Dan ibu selalu saja marah bahkan pada hal-hal yang kecil kepadaku. Hal-hal kecil? Itu adalah gelang suci. Kau bilang hal kecil. Aku harus memberikan 101 rupiah untuk gurunya. Seharian ini, aku sudah lelah karena makanan Miti. Dan sekarang karena urusan gelang itu. Kenapa kau melihatku seperti itu? Carilah, pasti ada di sekitar sini. Ada apa? Apa yang kalian cari? Gelangnya, Kak. Gelang dari besi. Dia yang sedang tegang, tapi membuat aku ikut tegang juga. Semua ini gara-gara kau. Kau tidak berguna dan hanya menjadi beban. Tapi aku lihat gelang itu ada di dapur tadi pagi. Dan waktu kau sedang bersih-bersih, aku sudah menyuruhmu untuk menyimpannya. Iya, Ibu. Aku tadi habis menyapu lantai. Dan Ibu tahu kan, aku selalu menyelesaikan pekerjaan rumahku dengan sebaik mungkin. Aku sudah buang sampahnya itu keluar rumah, Ibu. Suatu hari nanti kau juga akan membuang kami ke tempat sampah. Tidak.
Seperti kata mereka, terlalu banyak masak bisa merusak makanannya. Apa kau juga seperti itu? Kenapa ibu selalu bilang begitu, ibu? Aku kan sudah lakukan semua pekerjaan dan ibu... Akan lebih baik kalau kau tidak usah bekerja. Itu bagus kalau begitu. Tanganku harus masuk ke tempat sampah dan harus ke kuil untuk membuat gelangnya suci kembali. Demi dewa menantuku itu. Aku datang untuk melihatmu, sayangku. Setidaknya bukalah pintu hatimu itu, gadis impianku. Demi dewa, sekarang aku harus memeriksa ke tempat sampah. Aku sudah bungkus gelang emasnya dengan pelapis perak supaya terhindar dari mata menantuku. Karena itulah dia membuangnya ke tempat sampah. Dia sepertinya wanita tua itu. Artinya, memang inilah rumahnya. Sekali lagi dia ada di dekat tempat sampah. Apa aku harus berurusan dengan sampah-sampah lagi? Demi dewa, di mana dia membuangnya? Salam. Jangan salah sangka dulu. Demi dewa, kau mengikuti kami juga. Dasar orang tidak tahu malu. Berani-beraninya kau datang ke sini. Awas kau, akan ku beri pelajaran. Aku tidak mau memukulmu. Karena itulah aku tidak mengatakan apapun. Lepas. Tidak lagi. Kau pikir apa? Memangnya aku gelandangan? Separuh dari harta yang dimiliki keluarga Bundela adalah milikku. Ted Singh Bundela. Ted Singh Bundela? Ya. Ada apa? Apa kau kaget setelah mendengar namaku? Aku tidak datang sambil membawa tongkat, Nyonya. Aku datang ke sini demi mencari cinta dalam hidupku. Gadis impianku, Mukta. Berani-beraninya kau menyebut nama Mukta di sini. Memangnya kenapa? Kau yang sebut barusan, Mukta. Kenapa kau datang ke sini? Hah? Apa kau ingin mengancam cucuku Mukta? Sama sekali tidak. Aku hanya mau katakan perasaanku. Ini urusan pribadi. Jadi panggilkan dia. Tolong. Bukan Mukta yang akan kupanggil, tapi akan kupanggilkan kakeknya, Jogi Takut. Dia akan memberimu pelajaran. Tunggu saja di sini. Jogi! Jogi! Mau lari kemana kau? Hah? Jogi! Ted Singh Bundela. Siapakah dia di keluarga Bundela? Aku pernah dengar nama itu sebelumnya. Tapasya bilang bahwa Tuan Ted Singh telah datang. Dia adalah pamannya Fir. Pamannya Fir? Tapi Umet Singh kan tidak punya saudara. Sebenarnya dia adalah kakak tidak sah. Dan dia orang yang sangat menyebalkan. Dia selalu melakukan hal yang tidak baik. Kadang-kadang dia bahkan membawa para gadis dari bar ke rumahnya. Semua orang sudah menyerah menghadapinya. Baik. Jadi dia Ted Singh Bundela. Dasar keterlaluan. Demi dewa. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan pada Mukta?
Randy. Berapa? Kenapa dia memanggilku di cuaca panas seperti ini? Dasar orang aneh. Dia itu memang orang yang sangat aneh. Bagaimana cara mencarinya di kuil sebesar ini? Apalagi panas-panas seperti ini. Siapa itu? Oh, halo? Oh, Tuan? Kau bisa mendengarku? Tuan, dengar aku. Aku sedang bicara denganmu. Halo? Heh, kesini. Kau? Benar. Tolong lepaskan dulu alas kakimu di luar sana. Ini adalah kuil. Apa kau mau makan? Tidak. Cepat kembalikan ponselku. Apa kau tidak dengar aku? Aku sedang bicara denganmu. Apa kau mendengarku? Apa? Lepaskan alas kakimu. Roti atau beras, Bibi? Siapa yang Sudah belum aku kebagian? lepas, kembalikan ponselku. Bantu aku untuk memegang ini dulu ya. Aku datang ke Aku sini mohon. bukan untuk membantumu. Kau harus kembalikan ponselku. Aku tidak tahan lagi. Di sini cuacanya panas. Ini. Kau tidak mendengarkan aku ya? Aku minta ponselku. Dengar, aku tidak bisa lama-lama di sini. Jangan main-main lagi. Cepat kembalikan ponselku. Aku harus pergi. Ada di sakuku. Ambil saja. Bagaimana mungkin kainmu ini ada sakunya? Dengar ya, Tuan. Wisnu, bisa bantu aku untuk membagikan semua ini? Bisa bantu aku untuk membagikan dal ini? Kau pergilah ke sana dan cuci dulu tanganmu. Aku tidak tertarik untuk... Akan kuambilkan air. Hei, apa kau tidak mendengarku? Ponselku. Berikan ponselku. Sudahlah. Nona, berikan aku air. Iya, Nona, berikan aku juga, Nona. Nona, tolonglah, Nona. Nona, tolong berikan aku air. Terima kasih, Terima kasih. Oh, iya. Iya, iya. Salam. Diberkatilah kau, Nak. Diberkatilah kau, Nak. Akhirnya selesai. Aku sudah melayani mereka semua. Sekarang kembalikan ponselku. Tapi pemberian makanan masih belum selesai. Semuanya akan lengkap setelah melakukan pemujaan pada dewa di kuil. Apa kau tahu? Jadikan saja itu bagian dari persembahanmu nanti untuk Tuhan. Aku tidak menginginkan lagi ponselku itu ya. Permisi. Bagaimana bisa ada yang menolak memuja yang maha kuasa? Ambil saja ponselnya sebagai pemberian untukmu. Terima kasih, Miti. Yufi, semalam aku menelponmu berulang kali. Tapi kau tidak ada urusan lain selain berpesta. Nenek, tolong. Kepalaku sedang sakit sekali hari ini. Itu akibat karena kau terlalu banyak minum. Jadi kau rasakan saja itu sendiri.
Aku senang kau masih punya sikap. Ya Tuhan. Nenekku yang cantik. Mana mungkin aku tidak menghargai nenek. Aku mohon maafkan aku, Nek. Tapi katakan, Nek, kenapa nenek sampai menelponku berulang kali? Untuk memberitahumu bahwa aku sudah berhasil membuat Mukta tidak bisa bicara. Apa? Caranya? Nenekmu ini bisa membuat keajaiban. Baca sendiri. Ayo bacalah. Cucu dari Jogi Thakur adalah gadis yang naif atau wanita yang cerdik. Nenek, aku ingat pernah mencari nomor orang percetakan koran. Tapi aku tidak tahu kalau untuk itu alasannya nenek membutuhkannya. Nenek yang terbaik, yang terbaik. Aku sayang sama nenek. Mukta Ratore akan sadar sekarang. Siapa itu Yuvraj Singh Bundela? Mukta Ratore, aku berani jamin. Dia tidak akan berani pergi ke pengadilan. Benar, Nek. Begini, semua properti dinominasikan untuk Mukta. Dulunya kami nominasikan untuk Ica. Dia bisa memakainya kapanpun dia mau. Betapa indah rasanya bisa melihat semua keluarga menjadi satu. Apa kabar semuanya? Oh, aku mengerti. Jadi, persiapan untuk masaknya masih terus berjalan. Apa kau sedang bersaing dengan Wisnu? Percuma saja, kalian tidak akan bisa mengalahkan kami kaum pria. Karena, lihatlah. Dia mempersiapkan semuanya dengan melihat buku dan gambar-gambar. Tanya saja padaku, akan kuberitahu kalian cara mempersiapkannya. Bisa katakan padaku, bagaimana cara membuat kue krim buah? Kue krim buah? Katakan padaku kenapa kau membuat kue. Ya ampun, kau bahkan tidak ingat bahwa ini adalah ulang tahunnya Mukta. Hah? Benar. Mana mungkin aku lupa itu? Iya, dia suka sekali makan kue ini. Benar kan? Karena itulah kami mencoba membuat kue untuk ulang tahunnya. Betapa beruntung sekali Mukta saat ini. Seluruh keluarga sama-sama sibuk membuatkan kue untuknya. Ayo lanjutkan, aku juga mau nanti. Kanha, sebentar ya. Aku mau simpan dokumennya dulu. Baik. Ya. Aku akan minta ponsel dari nenek. Nenek. Nenek, aku mau bicara dengan nenek. Iya, Miti. Ada apa? Aku butuh ponsel baru, Nek. Ponsel baru? Belum lama Kanha sudah memberikan ponsel baru untukmu. Ini adalah hadiahmu di hari Raki. Ini untukku. Iya. Ya, Miti. Bukankah aku sudah memberikan ponsel baru di Raksa Bandar? Iya. Miti, kau bilang sebelumnya bahwa ponselmu ada pada temanmu. Apa yang terjadi? Mana ponselnya? Maksudku dia menghilangkan ponselnya. Tolong berikan aku ponsel yang baru. Aku mohon. Dia menghilangkannya? Miti, itu ponsel yang mahal. Tidak mungkin membelinya saat ini. Miti, untuk sementara
Kau pakai ponsel Surabi saja. Lagi pula Surabi lebih banyak ada di rumah kan? Tidak, aku tidak mau pakai ponsel bekas. Kakak, aku butuh ponsel baru. Aku mohon, Kak. Miti, kau yang menghilangkan ponsel baru itu. Dan selain itu, ada apa ini? Hah? Sudah nenek bilang. Baiklah, kalau kau butuh ponsel baru, tunggu saja sampai bulan depan. Mengerti? Miti, nenek akan memberikanmu ponsel. Kenapa harus repot? Ya ampun, dia tidak pernah memberiku selembar kain pun dan sekarang dia mau memberikan garis itu handphone baru. Dia bahkan membuatkan baju untuknya dari sariku dan dia menghilangkannya. Apa? Kau mengatakan sesuatu? Katakan, ponsel seperti apa yang kau inginkan? Benarkah? Terima kasih banyak, Nenek. Nenek baik sekali. Bibi. Iya. Ayo kita ke dapur dan ajarkan apa yang belum aku tahu. Baiklah. Rohini, kau bawa ini. Iya. Nyonya besar, biar aku perjelas lagi kepadamu sekarang. Menjauhlah dari Miti dan... Kenapa dia harus menjauh dariku? Damini, ini sama sekali bukan tentang kita. Di zaman kita dulu tidak ada yang namanya ponsel. Anak-anak di generasi ini, mereka mungkin tidak punya 5 jari di tangannya, tapi mereka punya ponsel. Mereka boleh kehilangan jarinya, tapi tidak dengan ponselnya. Miti, pergilah ke kamarmu sekarang. Tapi, Kak... Kau tidak dengar kata-kataku? Ini tidak adil. Pergi ke kamarmu sekarang. Dengar, Nek. Nenek bisa menerimanya sebagai permohonanku. Permintaan atau perizinan. Akan lebih baik bagi Nenek sekarang kalau Nenek menjauh dari Miti. Memangnya apa salahku? Dia menginginkan ponsel, jadi aku sudah memberikan Miti lebih. Dan lebih baik dari apa yang kami mampu. Dan kami juga akan memberikan masa depan kepadanya. Jadi kami tidak butuh hadiah, amal atau kebaikan darimu. Mengerti? Ini bagus. Entah aku melakukan yang baik atau jahat, aku selalu mendapatkan hukuman. Lalu sekarang apa yang harus kulakukan? Semoga Dewa memberkati kalian. Kanha, kebaikan yang diberikan Nyonya besar itu palsu. Semakin hari Miti semakin jauh dari kita. Dan... Nenek, sampai sekarang semua orang telah melihat satu kebaikan dariku. Yang telah menjawab segalanya dengan sikap yang sopan. Tapi aku juga punya sisi lain yang akan disaksikan oleh nenek nanti. Ini dikali 2 dibagi dengan... Bagaimana cara aku memecahkannya? Ya ampun, aku tidak mengerti sama sekali bagaimana cara menyelesaikan soal ekonomi ini. Aku tidak masuk pada saat pelajarannya. Kurasa kali ini aku akan gagal. Apa harus kulakukan? Harga pasti rata-rata sama dengan total pengeluaran pasti dibagi dengan Q. Aku tidak bisa. Begini saja. Biar aku tanya pada Anu atau Sarita. Kalau tidak, aku yakin akan gagal dalam ujian kali ini. Ayo Miti, ponsel.
Ya ampun, aku juga tidak punya telepon. Ponselku kan ada pada orang itu. Bagaimana sekarang? Biar aku beri pelajaran yang bagus sekarang padanya. Cukup sudah permainan ini. Dasar orang aneh. Bukan Mukta, tapi aku akan panggilkan kakeknya, Jogi Thakur. Halo Canda. Masuklah. Dari mana saja kau? Aku ada di sini. Dan hanya duduk di sudut rumah saja. Kau yang tidak terlihat. Pakaian ini, gaya ini, dan juga kemewahan ini. Ini semua untukmu. Percayalah, warna pink ini gaya hidup orang Inggris. Kau tidak senang juga? Canda. Warna pinkmu ini akan sangat cocok dengan ruangan bergaya Inggris ini. Ayo, katakan padaku, Canda. Apakah Jogi Thakur adalah ayah yang putrinya bernama Tapasya? Iya, tapi kenapa kau masih ingat Tapasya? Kasus yang sedang dihadapi Yuvi adalah karena putrinya Tapasya. Siapa nama gadis itu? Mukta. Mukta Ratore. Begitu ya. Tapi apa yang mau kau lakukan dengannya? Kenapa tiba-tiba kau tertarik dengannya? Karena aku mau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang yang menyayangiku, bukan? Canda. Aku hanya tertarik padamu seorang. Aku haus sekali. Buatkanlah sesuatu untukku. Akan kuambilkan. Di pintu ini, kapan namaku akan tertulis? Namamu itu sudah ada di dalam hatiku. Itu tidak cukup untukmu, ha? Dengar, Canda. Apa yang sudah kubilang? Lebih baik mencoba sesuatu yang baru daripada sesuatu yang sudah lama. Gadis impian, gadis impian. Sansaram bhajagandaharam yata vasantam hridayarvinde bhavam bhavani shaitam namani laramala kanta. Permisi, Guru. Di mana pria yang membagikan makanan di sini tadi pagi? Dengar, kembalikan ponselku. Ini adalah waktunya pemuja. Tapi ponselku... Sebutlah nama dewa dengan segenap hati. Berikan ponselku dulu sekarang. Kembalikan ponselku. Puja Dewa Siwa. Puja. Kalau berita palsu ini sampai tercetak, maka itu akan menjadi kebenaran. Aku juga punya beberapa foto. Dan pertanyaannya adalah, di jam selarut itu, apa yang Ica lakukan bersama denganmu di hotel yang sama? Dan setelah itu, kau dan ibumu
tidak akan berani lagi untuk keluar dari rumah. Sekarang apa yang harus kulakukan? Apa aku harus diam saja? Tapi bagaimana aku bisa percaya pada mereka? Mungkin neneknya Yufi sedang memerasku. Dan Yufi akan melakukan hal yang sama. Siapa yang harus aku ajak bicara? Aku tanya Ibu Ica saja. Mukta? Kakek bawakan kue untukmu. Ambillah. Kakek tahu, ini adalah kue kesukaanku. Benarkah? Bagaimana? Lezat sekali. Siapa yang buat? Kami semua yang membuatnya sama-sama. Dan aku senang hasilnya ternyata baik. Tapi kakek juga harus makan ya. Biar aku yang suapi. Lezat. Mukta kami sedang tersenyum atau menyembunyikan air matanya? Berhentilah menangis, sayang. Saat anak tumbuh dewasa, mereka berusaha menyembunyikan penderitaan mereka dari orang tua. Apa yang kau rasakan? Apa ada yang kakek tidak tahu? Ayo, katakan kepada kakek, ada apa? Ketakutan apa yang kau sembunyikan dari kakek? Lihat ini, Kek. Ini? Dari mana kau dapatkan ini? Kakek, hari ini neneknya Yufi datang ke kampusku. Waktu aku mau masuk ke kampus, dia lalu memberikan koran ini padaku. Dia juga bilang bahwa ini hanya contoh. Kalau kita tidak menarik tuntutan kita terhadap Yufi, atau coba-coba ikut campur dalam urusan keluarga mereka, maka ini akan jadi berita utama di koran-koran besok. Aku takut sekali, kakek. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mengerti sama sekali masalah ini. Kau tidak akan lakukan apapun. Tidak ada yang akan kau lakukan. Mukta. Mukta, ada apa, nak? Kakek, ada seseorang yang mengikutiku. Dia ada di luar gerbang dengan mobilnya. Dia tadi datang, lalu pergi dan datang lagi. Jangan takut, sayang. Kakek akan lihat.